Eclipse kembali terjadi. Matahari hitam ada di atas, dan nggak cuma matahari hitam yang muncul, ada para God Hand. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, sedang kembali di Speak. Jadi ini hari Sabtu, berarti saatnya kita lanjutkan kembali dongengin Berserk-nya, dimana ini semakin dekat dengan akhir dalam artian selesai tayang tiap hari Sabtu malam, atau kadang Minggu malam, kadang Senin malam. Pokok konten dongengin Berserk kurang lebih 1 bulan lagi akan selesai tayang mingguan. Jadi mari di 1 bulan terakhir ini kita nikmati apa yang tersisa gitu ya, sampai nanti kita mengejar ke chapter yang terbaru. Untuk sekarang aku akan cover 3 chapter 361 sampai 363. Kita akan ulik 1 karakter yang dari dulu pertama kali aku ngebahas Berserk sering kali muncul di kolom komentar, sering kali masuk ke DM, sering kali jadi pertanyaan soal si karakter ini, Skull Knight. Jadi mari langsung kita bahas aja. Silakan like, share, untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Misalnya Speak. Mari kita mulai ceritanya. Jadi di part kemarin kita sudah melihat Casca histeris, kemudian dia pingsan lagi, kemudian Sirke sama Varnesia lagi latihan belajar sihir. Sementara itu Guts di tepinya Pulau Skellig, dia sedang berlatih sendirian sembari meratapi nasibnya gitu, yang selalu penuh dengan kesialan, penuh dengan kegelapan. Sampai akhirnya dia didatengin sama si Skull Knight. Guts seperti biasa antara kaget dan gak kaget gitu, karena dia udah tahu Skull Knight itu datangnya tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba nongol aja depan matanya dia. Dan si Skull Knight seperti biasa selalu bilang kalau semua ini terjadi karena kausalitas, hubungan sebab akibat yang menuntun aku ke kamu. Guts awalnya mau sombong dulu nih, karena dulu waktu di pinggir pantai itu ya sama Sirke, si Skull Knight ini bilang ke Guts, kamu harus hati-hati karena penggunaan armor berserker itu lumayan berbahaya gitu. Tapi Guts tuh pengen sombong, enggak kok, aku bisa sampai tujuanku sekarang, tangan masih tersambung, jantung masih berdetak, masih hidup, nggak seperti yang kamu ramalkan. Si Skull Knight sendiri merespon, ya udah bagus lah kalau kayak gitu, syukurlah. Tapi kamu nggak boleh lengah, karena kausalitas akan terjadi kembali. Kausalitas akan menemukan titik temunya lagi. Ketika bilang seperti itu, Guts kan bingung gitu. Dia mau tanya apa maksudnya, tapi tiba-tiba dipotong oleh kakek Getfring. Kakek Getfring datang menyapa si Skull Knight dengan panggilan yang mulia. Lama tidak bertemu, saya adalah Getfring, anak dari Fit, dulu adalah pemimpin di Elfhelm ini. Jadi, si kakek Getfring ini yang udah tua ini, dulu itu punya bapaknya juga penyihir nih kan. Waktu si kakek Getfring masih kecil, dia pernah ketemu dengan si Skull Knight waktu masih jadi manusia. Si Skull Knight sendiri agak kaget gitu ya, kalau dulu tuh masih bocil gitu ya, masih bocah tengil gitu, sekarang udah tua, udah jadi pemimpinnya di pulau ini. Guts sendiri bingung gitu kan, ini kakek-kakek umurnya berapa kok tahu si Skull Knight? Tapi kemudian intinya Getfring tanya gitu kan, kenapa yang mulia datang kemari? Yang mana tentu itu juga jadi pertanyaan buat Guts, kenapa Skull Knight dipanggil yang mulia? Emang dulu dia siapa? Tapi Skull Knight bilang kalau dia pengen bertemu dengan Hanar. Jadi minta tolong dampingi aku menemui dia bersama dengan si bocah ini, dengan si Guts. Si Guts tanya gitu kan, Hanar itu siapa? Hanar adalah seorang kurcaci, dwarf. Yang mana dwarf, kalau kalian ngikutin mitologi Nordik gitu ya, kalian tahu betul, mereka itu penempa, mereka itu pandai besi. Biasanya bikin senjata. Dan yang bikin armor berserkernya Guts dan armornya si Skull Knight, si Hanar ini. Maka mungkin buat ya perawatan rutin gitu kali ya, buat servis rutin gitu, silakan datang ke sana. Dipandulah akhirnya sama kakek Getfring ini. Sementara itu kita pindah ke Sirke sekarang. Sirke lagi belajar mau terbang pakai sapu terbang. Kayak di Harry Potter gitu ya, kayak penyihir-penyihir tuh pakai sapu terbang dia. Disupport sama semuanya gitu kan. Dicoba untuk fokus, coba untuk percaya diri, kamu tuh pasti bisa Sirke. Sirkenya sendiri ragu-ragu, takut-takut bisa atau enggak gitu ya, melayang apa enggak ini sapunya. Sampai tiba-tiba ketika dia lagi fokus, datang si Morda. Yang kalau kalian perhatiin dari part kemarin tuh ya, dia tuh cuman males-malesan tidur di atas pohon, tapi mengamati Sirke sama Varnesia. Nah, Morda sendiri sebelumnya waktu di atas pohon, itu ngeliat kalau Guts sama kakek Getfring sama si Skull Knight itu lagi jalan ke suatu tempat. Dia menemui si Hanar ini. Maka dia penasaran. Dia pun datang gitu hingga ke sapunya si Sirke, dan sama dia diterbangin sapu terbangnya. Otomatis mereka berdua langsung terbang ke atas langit. Sirkenya ketakutan, tapi Mordanya bilang kamu nggak usah takut, aku nih yang paling ahli di pulau ini, yang paling ahli menerbangkan sapu terbang itu ya aku. Jadi nggak usah khawatir.
Dan nikmati aja lah, enjoy momen ini. Shirke yang awalnya takut-takut, ragu-ragu gitu ya, dia coba buka matanya, dia bisa merasakan angin yang sepoi-sepoi, melihat pemandangan yang begitu luas, begitu indah gitu ya. Selama ini dia cuma lihat, mungkin kalau terbang tuh dalam mode astral gitu kali ya. Tapi kali ini dalam wujud fisiknya, dia pakai sapu terbang ini pertama kali buat dia. Shirke tanya gitu kan, ngapain Morda datang kemari kemudian ngajak dia terbang? Mordanya dengan sapu terbangnya ini nunjukin lah itu tadi pemandangan yang dia lihat. Ada si Guts, ada Skull Knight, ada kakek Gatefring. Morda penasaran, kepo gitu kan. Temen kamu ini mau kemana? Itu ada satu orang lagi tengkorak juga siapa? Kamu penasaran nggak? Shirke juga penasaran gitu kan. Guts ini mau kemana sebenarnya sama si Gatefring sama Skull Knight? Maka tanpa jawaban ya sebenarnya dari mulutnya Shirke, Morda tahu kalau Shirke juga kepo. Maka mereka memutuskan untuk investigasi, cari tahu langsung mereka itu kemana, menemui siapa, ada apa. Shirke sama Morda dengan sapu terbangnya ini kemudian datang ke areanya Pulau Skellig yang kayak gua-gua gitu ya, kayak tebing-tebing curam. Dan Shirke bilang ini nggak kayak yang di luar, maksudnya nggak kayak di hutan-hutan yang kita lihat selama beberapa part kemarin. Ini auranya beda, ini kerasanya kayak Cliptoth, dimana di situ juga ada beragam makhluk-makhluk yang aneh, ngeri-ngeri di sono nih. Kalau kemarin kita lihat di part-part kemarin itu kan unicorn, elf gitu kan, itu kan indah-indah bagus gitu. Ini sekarang yang ngeri-ngeri, termasuk Wickerman yang pertama kali menyambut Guts dan semuanya itu boneka jerami raksasa juga ada di sana, gudangnya tuh di sana. Morda sebagai tour guide gitu lah, tour guide-nya Shirke ini sekalian mencari tahu Guts ini kemana. Dia pun pergi agak dalam ke sebuah gua sangat gelap gitu ya untuk menemui seseorang. Dan ini orang ternyata adalah seorang perempuan tua yang penampilannya itu kayak nenek lampir. Ternyata nenek lampir ini adalah Master Volvapa, masternya atau gurunya si Morda. Dan si Master Vol ini memang paling ahli urusan yang kayak kutukan-kutukan gitu lah. Jadi emang kayak nenek lampir banget ini. Si nenek Vol menyapalah muridnya dia ini sembari agak ngomelin dia. Karena sebelumnya itu kan dia mencuri Wickerman gitu aja, nggak ngomong-ngomong. Tapi kemudian dia menjawab pertanyaannya si Morda. Morda tanya gitu kan, tadi lihat nggak ada kakek Gatefring lewat kemari? Dia jalan kemana sama dua orang aneh, dua orang asing? Si nenek Vol menjawab kalau mereka itu pergi ke tempatnya para dwarf, yaitu di hutan batu. Mereka pun setelah dapat info, Morda juga memperkenalkan si Shirke yang mana orang asing dari Alfheim gitu kan. Dan si Vol, nenek Vol ini ngerti sebenarnya kalau si Shirke ini adalah murid dari temennya dia, si Flora. Shirke sendiri juga kaget gitu. Ternyata orang-orang di sini pada ngerti guruku, pada ngerti guru Flora. Tapi kemudian intinya si Morda sama Shirke pengen bergegas, maka mereka pun pamit, mereka pun cabut. Mereka pergi ke hutan batu, karena tempatnya begitu kecil, celahnya itu sangat sempit gitu ya. Mereka taruhlah sapu terbangnya mereka jalan kaki. Mereka jalan masuk, menyusuri lebih dalam, sampai akhirnya mereka ketemulah. Ada 3 orang ini tadi yang jadi incarannya mereka kejar. Bertemu dengan seorang kakek-kakek berotot, pendek tubuhnya, namanya juga kurcaci, lagi menempa besi. Dia inilah si Hanar. Skull Knight menyapa si Hanar ini, temennya dia yang sudah ngebikin armornya. Dan si Guts melihat si Hanar teringat dengan si Godot. Nah si kakek Hanar ini juga kaget gitu, nggak menyangka kalau dia kedatangan tamu, temennya dia si Skull Knight. Dan nggak menyangka kalau bakal lihat armor berserker lagi. Dia sendiri juga ngemuji si Skull Knight yang selama ini kelihatannya bertahun-tahun lamanya, ribuan tahun lamanya masih tetap hidup, meskipun dia udah nggak hidup sepenuhnya juga gitu ya, karena armor yang dia bikin. Nah, inti kedatangan mereka ke sana, si kakek Gatefring itu tanya ke si Hanar sebagai penciptanya armor berserker, bisa kasih tahu nggak esensi dari penggunaan armor berserker itu apa? Maka Hanar pun mendatangi si Guts gitu ya. Dia tahu nih kalau si Guts kelihatannya sudah cukup lama pakai ini armor, dia sudah cukup mahir gitulah ya. Dan si Guts sendiri juga berterima kasih gitu karena sudah dibikinin ini armor dan sangat sering membantu dia, menyelamatkan dia dari masalah, dari mara bahaya. Tapi kakek Hanar bilang nggak usah terima kasih, ini punya kamu sekarang. Dan aku tahu kamu cukup lama menggunakannya, cukup mahir. Tapi meskipun kamu mahir, bukan berarti kamu sudah menguasai armornya. Maka kemudian dengan palunya dia digetok ini armornya si Guts. Tiba-tiba armornya beresonansi, Guts langsung masuk dalam mode berserker. Seketika juga dia masuk mode berserker, dan karena menggila gitu pasti ya, si Hanar ini ngetok temboknya dia keluar rantai untuk mengekang si Guts. Shirke sama Morda yang dari tadi cuma ngeliat dari belakang, mereka kaget dong, ini Guts mau diapain? Kenapa kok dimasukin dalam mode berserker? Tapi si Hanar bilang dia harus tahu apa yang terjadi dengan penggunaannya armor ini sebelumnya. Apa yang terjadi ketika penggunaannya terlalu berlebihan dan dia dikonsumsi oleh berserker itu sendiri.
Ketika kita masuk ke dalam apa yang dilihat sama Guts dalam mode berserkernya ini, kita melihat eclipse kembali terjadi. Matahari hitam ada di atas, dan nggak cuma matahari hitam yang muncul, ada para God Hand. Tapi kalau kamu perhatiin di sini God Hand-nya, komposisi membernya, anggotanya beda. Satu orang yang sama itu adalah Archangel Void di tengah. Dan di sini Guts-nya tuh masih tetap meronta-ronta, tetap menggila gitu ya. Si Hunter sendiri cukup kaget dengan kemampuan, dengan kekuatannya, maka rantainya semakin mengekang. Tapi tiba-tiba si Guts perhatiannya teralihkan ketika dia mengambil POV, mengambil point of view sang Skull Knight yang dulu pakai ini armor. Armornya berubah, bukan armor anjing gitu ya, kayak tengkorak, menyerupai tengkorak. Dia kayak menggendong seorang wanita di tangannya dia. Ketika dia lihat, wanita ini sudah bersimbah darah, sudah sangat terluka di lengannya, ada tanda tumbalnya. Dan kemudian wanita ini meninggal. Dari situ, Shirike nggak bisa ngebiarin ini Guts-nya menggila gitu kan. Maka dia langsung naik ke pundaknya Guts, ditarik seperti biasa sama dia gitu. Ditarik manual, ini helmnya, sampai akhirnya kelepas, sampai akhirnya kebuka. Dan dari situ Guts kembali dalam mode normal. Dia langsung jatuh ke tanah, kecapean. Namanya juga orang masih berdiri diem gitu ya. Tiba-tiba disuruh masuk ke berserker. Kan kaget gitu kan. Untung aja ada Shirike, dan dia terima kasih lah ke Shirike karena sudah menolong dia kembali. Nah di situ Guts ngerasa, ini jangan-jangan si Skull Knight, orang aneh ini yang selalu muncul ketika mara bahaya datang, dulu nasibnya sama kayak aku. Punya masa lalu yang pahit dengan Eclipse. Dan mungkin kehilangan wanita yang dia sayang. Dan si Skull Knight merespon bahwa apa yang baru aja Guts saksikan adalah akhir dari seorang raja yang bodoh dan awal dari seorang mayat hidup yang terus berjalan. Setelah dari sini, setelah dari hutan batu ini, mereka semua pun keluar. Mereka pun masuk, datang ke istananya Hanafubuku, istananya si Danan gitu. Ada sebuah celah kecil di sana, ada kayak taman bunga di sana. Di tengah-tengahnya ada batu nisan, terbaring tubuh wanita yang disayangi sama Skull Knight ini. Tiba-tiba si Danannya datang. Si Danan tanya, Anda kemari untuk apa yang mulia? Apakah Anda ingin mengunjungi Priestess of Cherry Blossom? Aku sampai sekarang nggak ngerti ini sebutan dalam bahasa Jepangnya apa gitu ya. Maksudnya kalau Danan itu kan Hanafubuku, Ratu Badai Bunga. Ini kalau dalam terjemahan Inggrisnya Priestess of Cherry Blossom. Si perempuan yang tadi mati di tangannya Skull Knight itu tadi, itulah namanya. Nah, kemarin kita sebut aja kalau diterjemahkan ke Indonesia, Pendeta Bunga Sakura. Oke? Perempuan itu tadi namanya Pendeta Bunga Sakura. Si Danan tanya, apakah kamu mau mengunjungi dia? Nah, kalau dilihat-lihat nih, Shirike juga baru sadar. Danan ini sekilas penampilannya itu mirip dengan si pendetanya ini tadi, dengan Pendeta Bunga Sakura. Dan ketika Danan masuk dalam mode Hanafubukunya dia gitu ya, memang sangat mirip sekali. Dia pun mendekati si Skull Knight ini, tapi Skull Knight-nya bilang, aku nggak bisa. Aku sekarang itu udah roh mati, punya dendam yang begitu besar, tujuanku cuma satu, dibawa oleh takdir. Aku nggak bisa terus bergantung memikirkan kehidupan lama aku ketika masih manusia. Tapi kemudian intinya, momen ini kita tinggalkan karena Guts, Shirike, Morda, semuanya tuh keluar bersama dengan kakek Getfring. Nah, Shirike tanya, dia kan tahu gitu ya, kalau gurunya dia, si Flora, itu punya hubungan alias temenan gitulah ya, dengan si Skull Knight dulunya. Maka Shirike tanya, emang hubungan mereka tuh apa sebenarnya? Nah, si kakek Getfring menjawab, temanku Flora itu dulu adalah muridnya Pendeta Bunga Sakura. Dia adalah orang yang sangat dekat, sangat disayang lah sama dia ini. Sampai kemudian Eclipse datang, si Flora ini melakukan suatu hal yang tabu, melanggar hal yang dilarang. Dan dari sanalah dia dikeluarkan dari Elfhelm. Dia diusir dari Elfhelm. Shirike kaget gitu kan dengan fakta itu. Kalau ternyata dulu gurunya melakukan sesuatu yang dilarang waktu dia masih muda. Shirike bertanya-tanya itu apa? Tapi momen ini tiba-tiba diganggu sama Ivalera yang datang. Ivalera dengan bergegas, dia terbang ke arahnya Shirike, dia bilang ada situasi genting. Ada permasalahan di tempat mereka lagi belajar, lagi latihan sihir. Nah, akhirnya ya udah Shirike sama Morda mau nggak mau datang ke sana gitu kan. Pengen tahu apa yang terjadi sementara meninggalkan kakek Getfring sama si Guts. Begitu mereka masuk ke dalam hutan, Shirike sama Morda menemukan kalau Isidoro itu sekarang jadi musuh masyarakat. Jadi dia ngejailin para perempuan-perempuan di Elfhelm ini, yang murid-murid ceweknya di Elfhelm ini. Kan bajunya penyihir itu kan panjang gitu, roknya kan gede, lebar sampai ke bawah. Itu ditarik-tarik ke atas sama Isidoro, sampai naik ke atas kepalanya, nutupin mukanya. Jadi semuanya dikerjain kayak gitu sama Isidoro. Dan mau nggak mau tentu, ini para cewek-cewek Elfhelm terganggu gitu kan. Kesel dengan tingkah laku si monyet ini. Mau segimanapun mereka tangkep, mau digebukin kayak gimana, Isidoro sangat ahli untuk menghindar, untuk lari. Bahkan dia selalu bisa menemukan cara untuk membalik rok-rok lainnya.
Sampai akhirnya ya si Sirke sendiri sebagai temennya dia gitu ya, teman seperjalanan, gergetan sendiri dengan si Isidoro. Dia pengen mencoba menghentikan temennya dia ini, tapi ketika dia mau menghentikan Isidoro, tiba-tiba Isidoro badannya dililit lidah, kemudian ditarik dimakan sama Kelpie alias kuda berwajah kodok yang ditunggangi sama si Isma. Si Isma sendiri di Elfhelm ini barusan main dan barusan menjinakkan Kelpie. Si Ismanya bilang jangan dimakan, itu temenku. Maka akhirnya Isidoro-nya dimuntahkan sama si Kelpie-nya ini dan udah jadi santapan empuk, digebukin lah ini bocah. Di situ si Isma pakai bajunya dia bertegur sapa dengan Sirke dan semuanya. Dan si Sirke tuh ngerasa ini tempat udah kayak surga banget. Buat penyihir yang selama ini di dunia luar tuh punya anggapan yang miring, selalu dipandang sebelah mata, selalu dihina. Ini tempat surga, tempat yang sangat nyaman. Terus kenapa guruku memilih untuk pergi dari sini? Kenapa dia melakukan tindakan yang bikin dia dideportasi dari pulau ini? Nah, sementara pertanyaan itu terus muncul di kepala kita pindah lagi ke Guts dan kakek Getfrey. Si Gutsnya diam sendirian menatapi bulannya bulan purnama nih. Dan si kakek Getfrey bilang, kalau kamu dan Skull Knight itu memang kelihatannya sangat mirip sekali. Kayak memang nggak bisa terpisahkan lah kalian berdua itu. Si Guts sendiri mengiyakan meskipun dia merasa yang nggak bisa dipisahkan tuh lebih ke arah ramalan buruknya dia gitu ya. Tapi si kakek Getfrey bilang mungkin dia tuh tertarik memang sama kamu karena kamu itu mirip dengan dirinya dulu ketika masih menjadi manusia. Dan si Getfrey memperingatkan bahwa Guts harus menentukan akhir perjalanannya itu apa. Apakah digiring oleh kemarahannya dia, dendamnya dia, atau keinginan untuk melanjutkan hidup dengan damai. Tapi si Guts, dia nggak peduli gitu ya apa yang nanti akan menjadi akhir ceritanya dia. Mau dia ingin hidup atau dibawa oleh rasa dendam emosinya dia nggak peduli karena sekarang yang bisa dia lakukan di pulau ini ya cuman mengayunkan pedangnya dia dan tidur siang, dia bilang kayak gitu. Nah, ketika si Guts sedang berlatih seperti ini mengayunkan pedang raksasanya dia, dari arah pohon belakang, tiba-tiba dia tahu ada yang datang. Ada makhluk yang mendekati dia. Ada seorang manusia kelihatan. Dan ketika Guts lihat, ternyata itu adalah Moonlight Boy. Kenapa Moonlight Boy ada di sini? Ternyata itu kita bahas di part selanjutnya. Itu aja dulu untuk kali ini. 3 part yang sedikit aja membuka kita lebih dalam. Kita ulik sedikit lebih dalam soal si Skull Knight ini. Kelihatannya dengan sedikit info ini dari 3 chapter ini kita sudah bisa menyimpulkan kelihatannya. Kita udah bisa menerka-nerka berteori gitu ya. Skull Knight ini dulunya siapa? Tujuannya apa yang terjadi dengan dia. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu. Silahkan lihat video dengan pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Sonespeak dan subscribe. Buat yang nikmati lebih konten anime dan manga dari channel Sonespeak. Karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itra, saya menasan.